sesungguhnya telah melanggar kesepakatan kami. Sudah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan itu juga sudah dibuat dalam bentuk video. Jadi teman-teman semua, supaya kalian tahu bahwa saya itu sebelum berangkat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dengan keluarga jumlah rombongan 11 orang, itu berangkat tanggal 28 Maret 2025. 25 Maret, 26 Maret, 27 Maret. 3 malam berturut-turut Pak Umar, Martin, Bintang. Itu tanpa saya tahu, tiba-tiba mereka sudah ada di depan rumah saya. Ini faktanya, begitu ya. Dan ini dilaporkan oleh ajudan ke saya, Rizky. Nah, saya baru diinfo oleh security dan juga Pak Martin, katanya Pak Martin dan Pak Umar ada di rumah. Saya itu hampir setiap malam pulangnya larut karena ada pekerjaan. Dan saya beritahu kepada Rizky selaku ajudan, tolong beritahu Martin agar menunggu saya. Dan mereka memang berniat menunggu saya. Dan di pertemuan pertama tanggal 25 Maret, mereka bertemu saya lebih kurang jam 23.30. Jadi setengah 12 malam baru saya sampai rumah. Mereka saya persilakan masuk, seperti biasa minum teh dulu. Kemudian mereka juga ada bawa kue-kue ya kalau saya nggak salah. Terus saya dengan Ibu Ade, dengan ajudan dan semua tim yang ada di situ menyaksikan. Di situ mereka menyampaikan tentang adanya beberapa pengacara yang menawarkan diri. Ini poinnya. Beberapa pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadel. Jadi bukan mau cabut kuasa dari saya. Beberapa pengacara menawarkan diri. Dan kata-kata ini tidak saja disampaikan tanggal 25 Maret 2025 itu, tapi juga ketika saya juga sudah memegang kasus Fadel dan begitu viral. Karena itulah ketika pertama kali mereka datang ke rumah saya, menangis, Ibu Titin juga ikut menangis, Pak Umar juga, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacara yang lama yang bergabung ke kantor saya, itu sudah kita wanti-wanti dan kita sudah punya SOP sendiri sekarang. Standard operational prosedur di kantor saya itu belajar dari kasus kelima Kim, kami tidak mau lagi hanya sekedar tanda tangan, tapi disertai dengan cap jempol. Kenapa cap jempol? Belajar dari kasus kelima Kim yang tanda tangan tapi mengaku tidak memberi kuasa. Dan akhirnya bersidang di pengadilan. Karena itu, ketika pertama kali memberi kuasa ke saya, itulah saya sebut, kalau mau jadi klien saya, harus tanda tangan dan cap jempol. Begitu juga dengan tim hukum saya. Tim hukum saya itu juga kesepakatan di antara kami, bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah hasil permintaan dari Martin, Fadel, dan keluarganya agar disampaikan ke media terkait dengan USG dan lain-lain. Ada surat pernyataannya, dan juga tim hukum saya juga seluruhnya membubuhkan tanda tangan dan juga cap jempol.
Jadi ini semua berlaku kepada semua klien dan juga kepada tim hukum yang ada di kantor saya. Salah satu contoh ini. Ini tidak bisa, ini masalah pernyataan saya di preskon kemarin, di mana saya dilaporkan membuka data pribadi. Ini tim hukum kami membuat surat pernyataan dan di materai, cap jempolnya ada di aslinya, nggak kelihatan di sini. Ini menyatakan bahwa saya selaku ketua tim menyampaikan itu atas keinginan dari klien dan diwakili oleh saya sebagai perwakilan dari tim hukum. Kemudian tentang Fadel dan keluarganya, ini juga sudah diikat dalam bentuk surat pernyataan dan materai suka cap jempol. Jadi ini nggak bisa lagi dianggap main-main gitu. Materai dan cap jempol. Artinya kalau ini dibawa ke cek lab ya ketahuan, nggak mungkin jempolnya dipotong. Begitu juga dengan surat kronologi singkat duduk permasalahan oleh Fadel, yang dimana poinnya dia mengatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Loli, tidak pernah menjuru dan atau mengetahui perbuatan aborsi. Ini juga materai dan cap jempol. Saya sebenarnya tidak mau bereaksi kalau mereka tidak melakukan aksi, gitu ya. Nah, dan itu adalah kesepakatan. Nah, jadi yang ditunjukkan kepada media kemarin oleh Martin dan Bintang ini dia. Ini tanda tangan saya, ini yang ngetik anak saya Khalif, anak saya buru-buru, dan Rahmat sudah berangkat ke Medan urusan pernikahan. Di dalam surat penarikan diri ini saya beri judul begini, surat penarikan diri. Saya yang bertantangan di bawah ini nama Dr. Haji Ma'arif Nasution, SHSAG MA PhD, alamat Jalan Montong Teras 99G Ciganjur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pekerjaan pengacara. Dengan ini menarik diri secara kuasa hukum, bukan dari. Kalau mereka tafsirkan terminologi bahasa, kalimatnya bukan dari, tapi secara kuasa hukum. Kalau secara artinya masih bisa berbicara. Kalau dari artinya kalimatnya itu sudah benar-benar dilepas. Dengan ini menarik diri secara kuasa hukum Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh terkait kasus LP Saudari Nikita Mirzani dengan catatan surat penarikan diri ini tidak boleh diekspos ke media dan apapun. Ya. Ada di sini, tidak boleh diekspos. Karena Pak Umar mengatakan bahwa yang akan membantu ini orangnya nggak mau masuk ke media, begitu ya? Dia hanya akan bekerja, begitu kan? Bekerja di balik layar, tidak mau, dan kami juga nggak mau Bang Rasmat melepaskan begitu saja. Padahal saya sudah bilang dari awal kepada mereka bahwa untuk P21 tahap 1, tahap 2, kalau ini lengkap, sampai persidangan kami sudah tarik tim semua. Karena kita juga sudah melihat bahwa ada something wrong tentang kejujuran seorang klien. Tapi saya orangnya kan profesional, tidak mau ingin kelihatan konfrontasi, saya tidak ingin juga ada image yang terbangun tidak baik, karena saya ingin menjaga semuanya. Nah, kemudian titik ya, surat kuasa dari Bapak Umar Bajideh tidak ada penarikan diri dan tetap ditangani oleh kantor hukum Rannovo. Begitu juga dengan surat kuasa Saudara Martin Bajideh tetap ditangani oleh Rannovo. Pak Umar melaporkan Nikita Mirzani dugaan pelanggaran undang-undang ITE tetap ditangani oleh Rannovo.
Begitu juga dengan Martin yang dilaporkan di Nikita Mirzani, dugaan penganiayaan, dugaan pengancaman. Ketika Loli lari dari safe house, kemudian saya bawa ke Polres, malam itu juga Fadel, Pak Umar, Martin dan Bintang datang. Ternyata ada keributan, kata informasi yang dapat saya, dilaporkan oleh NM, dugaan pengancaman. Jadi laporan Pak Umar, laporan NM terhadap Martin, kuasanya kepada saya. Nah, kaget saya ketika saya lihat di Malaysia, tiba-tiba Martin menyampaikan bahwa Pak Umar sudah mengajukan surat permohonan untuk pencabutan laporan. Jadi kalau kalian melanggar kesepakatan ini, saya sudah bilang dari awal kemarin, saya akan tabrak. Tabrak dalam pengertian saya akan ambil sikap. Yang rugi siapa? Ya pasti yang rugi 100%, 1000%, 1.000.000% ya Fadel. Ini. Jadi ini mesti dipertanggungjawabkan. Jadi saya minta Pak Umar, Martin, Bintang untuk kalian tertib ya. Saya sudah bantu, saya sudah maksimal, saya sudah lakukan yang terbaik. Bahkan mereka sendiri mengaku kepada saya, ada Rizky juga, ada Pak Sarmo juga, driver saya, ada Bu Ade juga. Mereka sendiri mengatakan bahwa pengacara yang ditunjuk itu namanya Devin, bukan Ola Abdul Malik, bukan Oya Abdul Malik, Devin. Saya nggak kenal siapa Devin, dan jujur saya juga nggak kenal siapa Oya Abdul Malik. Tapi itu disepakati, dikoordinasikan ke saya. Kemudian saya beritahu, nanti kalau misalnya sudah diganti, maaf dalam tanda kutip saya buat surat penarikan, ya sudah, supaya benar-benar dibantu. Iya, Bang Rasma, mumpung ini belum lebaran, itu katanya akan dihentikan DSP 3, minimal ditangguhkan. Saya kaget juga. Ditangguhkan, iya. SP 3, iya. Wah, saya bilang, kalau ini di SP 3, potong tangan saya, Pak Umar. Kecuali NM mencabut laporannya. Kalau itu delik aduan. Tapi kalau delik umum biasa, tidak bisa. Dengan penuh keyakinan, saya pun berangkat tanggal 28 ke Kuala Lumpur. Habis lebaran, tiba-tiba ngomong ke media, katanya sudah cabut kuasa dari saya, bukan malah meminta pertanggungjawaban yang penerima kuasa yang baru, kok malah nama saya dibawa-bawa. Ini yang saya nggak terima. Jadi saya sudah belajar satu kali menolong manusia, namanya iklim hakim, lupa diri. Jadi saya tidak akan mau, jangankan manusia, hewan aja nggak mau masuk 2 kali ke lubang yang sama. Jadi saya minta agar Pak Umar, Martin, Bintang tertib, patuhi kesepakatan ini. Kalau kalian tidak mau cari masalah sama saya, ya. Masalah kalian udah terlalu banyak, jadi jangan tambah masalah baru. Kalau harga diri saya direndahkan, saya pasti akan melakukan perlawanan. Saya tidak peduli itu, mau nambah kasus 1000 lagi pun nggak peduli saya. Bahkan Pak Umar itu ngomong bahwa ketika tim hukum yang diberikan namanya ke saya itu, mereka tanya, waktu dengan Pak Rasman, bayar berapa? Dijawab sama Pak Umar dan keluarga, nggak ada, kami nggak ada bayar. Wah, benar, memang nggak bayar. Kita bantu, kemudian itu pengakuan mereka. Dan alangkah eloknya kemarin, kalau mereka sepakat mereka bekerja di balik layar, tiba-tiba ditangguhkan dengan kemampuan dia yang hebat, baru saya angkat jempol. Tapi sudah ini tidak ditangguhkan, bilang lagi pengacaranya katanya nggak kenal sama saya. Saya kan memang nggak penting tahu dia siapa. Saya cuma nanya namanya siapa, Devin ini siapa, nggak tahu, ya udah. Ditunjukkan, diberitahu wartawan saya, oh ya Abdul Malik, saya nggak tahu siapa Oya Abdul Malik. Jadi kata-kata ini menurut saya harus diluruskan, dan saya minta jangan sampai nanti ada kisruh hukum antara saya dengan Pak Umar dan keluarga. Yang akan kasihan Fadel.
Salah satu poin saya bacakan di sini, surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai dan cap jempol itu, bahwa keluarga besar Fadel Bajide meminta kepada Bapak Razman Arif Nasution untuk membantu seluruh masalah hukum yang terjadi. Apabila ada keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami siap dituntut secara pidana maupun perdata. Dan demikian pernah kami perbuat dengan penuh rasa bertanggung dan tanpa ada paksaan pihak manapun. Jadi sampai kapanpun tidak ada pencabutan. Tiba-tiba saya sudah mau, dan saya tahun berkali-kali untuk kapan mengundurkan diri, momentumnya sudah ada sebenarnya. Tapi saya lagi, dan keluarga saya mendesak, anak saya mendesak agar dilepaskan. Saya masih profesional karena pengacara yang lama, kalau kalian lihat ada Guy, ada Rangga, ada Bangkit, ada Adik, ada Ando, ada Raya perempuan, itu udah nggak ada lagi. Tidak mau lagi. Jadi hanya saya dengan Rahmat, terus tim saya Rahmat Rizky dan Wafi yang tetap membantu. Terus saya tambahkan Pak Lecumanan, saya tambahkan Bu Ida Neti, terus saya tambahkan Dolin Simboro untuk supaya ini terbantu. Jadi jangan nanti orang melihat bahwa seolah-olah Razman lagi-lagi kliennya mencabut kuasa. Nggak enak judulnya, bos. Padahal saya sudah dari awal mau meninggalkan mereka, tapi saya punya rasa, punya hati. Tapi kalau ada kesepakatan kemarin, mereka gerak dengan cara elegan, bekerja di balik layar, yang penting padanya terbantu, nggak ada masalah. Sehingga judul-judul media pun tidak lagi ramai seperti ini. Jadi itu urusan Fadel. Yang kedua, bahasa-bahasa yang sampai ke saya, yang mengatakan bahwa saya nggak bisa berbicara masalah Fadel, ya nggak bisa. Fadel beri kuasa ke saya tangani Fadel. Begitu tangani Fadel, saya dimaki-maki oleh seorang Nikita Mirzani. Bukan saja dimaki-maki, dihina-hina, yang berakibat pada saya laporkan dia ke polisi. Tentu kaitannya dengan mana? Ya pokok perkara tetap di Fadel. Karena Fadel masih saya tangani, Loli lari dari safe house nyari saya. Saya bawa ke Polres, sampai di Polres datang Nikita Mirzani, aniaya saya. Pokok masalahnya ada di Fadel. Bagaimana ceritanya saya tidak bisa bicara tentang Fadel? Gak bisa dong. Emang klien siapa? Apa ada 2, 3, 40 miliar klien kasih saya sehingga saya nggak bisa berbicara? Nggak ada urusannya itu. Saya akan tetap akan bersuara karena kasus ini menyangkut diri saya. Maka kalau Pak Umar menyatakan diri mencabut surat laporannya, dia berbeda dengan ini, artinya bertanggung jawabkan surat ini. Karena ini saya sampaikan di sini dan ini yang mereka terima. Kalau mereka mencabut kuasa secara sepihak tanpa izin saya, ada konsekuensinya, ada surat pernyataan, ada materi dicap jempol juga, aslinya ada di kita semua. Jadi jangan dibuat ruwet, jangan dibuat ribet. Kalau pengacara yang baru ternyata tidak benar mampu untuk menangguhkan dan apalagi SP3, ya tagih ke pengacara itu. Saya 6 bulan tunjukkan kepada saya ada kasus dugaan pelecehan seksual di bawah umur yang begitu viral, 6 bulan tidak disangkakan dan tidak ditangkap. Itu adanya di kantor Ranau Fokus. Kenapa? Karena saya pasang badan untuk itu. Jadi jangan cari-cari masalah dari persoalan ini. Apalagi bilang-bilang pengacaranya, kami bukan dibentuk oleh tim pengacara yang lama. Saya memang nggak bentuk, tapi orang itu koordinasi ke saya. Emang kau siapa? Saya nggak kenal kau. Tapi supaya kau tahu pengacara itu datang. Dan kalau saya tidak mau membuat surat ini, nggak bisa.
adanya gugatan tuntutan gitu. Jadi jangan orang dibuat, memang keluarga ini kayaknya memang nggak benar nih, jangan sampai begitu. Karena saya menjaga selama ini citra keluarga kalian dengan citra keluarga saya itu saya bangun dengan baik gitu. Meskipun banyak fitnah yang masuk ke saya gitu. Itu poinnya. Kemudian tentang Nikita Mirzani. Kemarin itu dia tidak mau diperiksa. Saya hubungi Kapolres lagi, saya hubungi ketua tim hukum saya Pak Lecumanan koordinasi ke penyidik, diberitahu bahwa NM bersedia diperiksa, ditahti, tetapi tolong supaya didampingi oleh pengacara. Oke, maka setelah Lebaran ini akan ada pemeriksaan, setelah itu langsung gelar night sidik. Ini kata ketua tim saya, karena saya pun sudah beritahu ke Kapolres. Ini poin tentang Nikita Mirzani. Jadi, terus ada yang bilang ke saya, Bang, itu hukumannya kan di atas 2 tahun. Apa Abang nggak kasihan, nambah lagi? Udah dia kena sekarang ancaman hukuman 20 tahun. Ya saya bilang, untuk efek jerah ya apa salahnya untuk dia. Kemudian tentang LP Denis Syaresta yang ketiga. Ini juga sudah berlarut-larut. Nah, Denis ini saya lihat malah melaporkan dokter detektif. Dan saya minta Pak Kapolda Sumut, Dir Cyber untuk mempercepat ini. Jangan boleh berkas yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu belum terpenuhi terus. Unsurnya sudah sangat kuat. Jangan saya disuruh untuk bersuara keras lagi. Karena suara keras saya biasanya saya gunakan waktu-waktu yang paling tepat untuk menjadi atensi di negara ini. Bukan bisa saya tidak bisa keras, lebih keras dari yang kemarin juga masih bisa. Kemudian tentang Hotman Paris. Hotman, kau itu saya perhatikan sekarang, dalam seminggu, kalau kau tidak posting tentang seorang Rasman, kayaknya kau nggak sehat. Ini orang kayaknya mimpi nih kalau nggak ketemu, kalau nggak bahas saya sekali seminggu minimal. Posting. Kau posting, saya pasti posting. Kau kejar, kau dekat. Karena aku nggak ada takut sama kau. Dan saya sudah hampir yakin berdasarkan fakta persidangan antara kau dengan saya di depan majelis hakim. Apa kau tidak malu? Hotman, kau ngomong di situ. Itu tidak ada, tapi kalaupun ada itu kan suka sama suka. Emang orang bodoh apa? Jadi saya yakin bahwa perbuatanmu itu ada. Ditambah dengan keterangan wartawan juga kemarin mengatakan memang benar iklim hakim tidak dalam tekanan. Ditambah lagi yang lain di situ. Sedangkan saksi Muajahana Pertiwi dengan Miki Yanto kewalahan menjawab, ada yang bilang nengok di Pacific Place, ada yang bilang nengok dalam mobil, ada yang bilang kau sedang di Bali. Jadi jangan branding diri, seolah-olah orang paling bersih. Tahu itu nanti dalam putusan dan pemeriksaan iklim hakim, dan saya akan makin terbuka semuanya. Masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa ketika debat dengan saya di depan majelis hakim, Hotman itu nggak bisa jawab. Ketika dia tersudut, dia bilang, iya kalau bunuh itu terjadi suka sama suka. Bagaimana cerita orang pacaran? Ditanya, tidak pacaran, terus hubungan khusus. Terus kalau hubungan khusus, terus ada BAP yang mengatakan buah dadanya keras, tidak seperti aslinya. Dari mana dia tahu itu? Saya ada waktunya untuk berbicara itu. Jadi kau, Hotman, sudah mulai kau lemah. Kelihatan di kasus kau yang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mulai kau geser ke urusan di Mabes Polri. Mabes Polri saya sudah diperiksa. Buktikan saja pasal 335-nya, 207, 217-nya. Ada nggak undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Tidak ada. Kalau 335, di situ ada ancaman kekerasan. Yang melakukan di tempat umum, bukan di ruang pengadilan. Yang kedua, ruang pengadilan itu apakah dalam on atau off? Jawabnya off. Kok ada kalimat saya katanya di situ? Koruptor itu diedit. Yang saya bilang, penghakim-hakim juga banyak yang koruptor. Polisi juga, jaksa juga, KPK juga, pengacara juga.
Makanya kita perlu ini untuk saling mengawasi di antara kita. Jadi Hotman, kalau saya perhatikan, maaf nih. Coba perhatiin yang terakhir. Kalau dia ngomong, betul nggak? Coba amati Klan. Kayaknya ada gangguan saraf di sini tuh. Bener. Kalau dia ngomong, coba perhatiin. Terus kalau dia jalan, enggak, ini orang udah lebaran, nih jalan ini sebelah kiri ini berat itu. Pesan dari kediaman Hotman untuk ini lari juga enggak, kok sesak napas ini orang. Takut saya nanti masa bahas dibuat di postingan Instagram dia. Bagaimana nasib klienmu kalau pengacaramu begini? Nah sekarang saya tanya, bagaimana nasib klienmu Hotman kalau kau sakit-sakitan? Tiba-tiba kau nanti kolaps? Bagaimana nasibnya kalau udah sempat ada penerimaan uang dan lain sebagainya sebagai jasa kuasa hukum? Jadi kalau saya lihat ini orang sudah jelas dari tukang pergi ke clubbing jadi olahraga pagi. Masa dia nggak sadar ya? Maka saya baru baca yang terbaru. Walaupun saya udah lama tahu ini 10 perintah Yesus di Bible. Di antaranya itu tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh juga berzina. Saya tidak mengatakan yang minum minuman keras atau berzina. Tapi perbuatannya itu menurut saya mendekati zina. Mendekati itu artinya ya kalau tiba-tiba sudah nggak sadar diri, misalnya minum, lalu mendekati, kalau kami di ajaran agama Islam itu ya mendekati zina itu sudah dosa. Orang kalau udah nggak sadar, biasanya kalau ketemu yang berbeda jenis dan lain sebagainya, ada lagi mak-mak itu saya lihat kemarin debat sama dia. Mama itu bilang, ini saya nggak suka itu promo. Enggak, dia kan dompetnya tebal, saya sudah kasih sekian ratus ruko. Mak-mak itu di post gitu. Pikiran saya ini apa sih Hotman ini? Makanya yang kau pikirkan sakitmu. Kau bilang klienmu kau pikirkan. Jangan aku yang kau pikirkan. Aku tidak pernah memikirkan kau. Persidangan di pengadilan tidak pernah aku pikirkan kau. Yang aku pikirkan, aku maju terus dan kau akan selesai di tangan saya. Dalam artian selesai apa? Kau tidak akan terbukti bahwa kau merasa paling jago sehingga kau nggak bisa dikalahkan. Saya yakin saya bisa mengalahkan kau. Baru yang terakhir tentang kasus LM dan RK. Saya beberapa hari yang lalu berkomunikasi dengan saudari AA. Saya tanya, AA, benar kamu ada sesuatu dengan RK? Gue bilang sumpah nggak ada. Dan dia juga akan mengambil langkah hukum pada waktunya. Dan saya kenal AA ini sampai dia bilang, wah ini kasihan Pak RK ini, saya bilang diserang kiri kanan. Apa dia jawab? Cerdas juga AA ini. Apa bedanya Bang Rasman? Abang diserang kiri kanan, tapi akhirnya terjawab kan tidak benar. Nah, sama ini. Jadi saya dalam kesempatan ini Pak RK maju terus. Banyak politisi pejabat negara yang saya kenal, Pak RK ini termasuk yang santun. Kita ini pernah punya masalah di rumah tangga. Kita ini pernah punya masalah dengan perempuan di luar istri kita yang sudah ada. Tapi kalau ada perempuan begini kelakuannya, post, bilang ini, bilang itu. Waduh, ngeri juga saya. Pak RK ini mungkin bertemu dengan orang yang tidak tepat. Sehingga barangkali dia menjadi sangat terganggu hari-hari ini. Saya prihatin dengan kasus beliau. Dan saya kurang yakin kalau beliau terkena di persoalan hukum
walaupun itu sudah ada penggeledahan misalnya. Karena penggeledahan kan belum tentu akan menyatakan dia tersangka dan atau terdakwa atau terpidana. Pun begitu, saya hanya minta agar para perempuan-perempuan Indonesia, kalaulah kalian sudah menjadi bahagian dari seorang laki-laki, janganlah waktu senangnya Anda ikut berbahagia dengan dia. Ketika susah, Anda ikut menghancurkannya. Saya rasa yang kurang tepat. Maka siapapun yang bisa membuat terang masalah ini, membantu jangan menjadi masalah yang melebar, saya sangat apresiasi. Dan Ralofom akan tetap membantu jika diperlukan untuk menangani dan mencari celah hukum agar masalah ini bisa selesai. Itu saja. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Bang, soal Pak Umar cabut kuasa ke Abang udah komunikasi belum Bang? Pas ada Pak Umar cabut kuasa ke Abang udah komunikasi belum? Pak Umar belum pernah ada pencabutan kuasa ke saya. Dan belum ada juga saya menarik diri. Di dalam kesepakatan ini. Nah, Rizky, mana handphone? Udah cukup. Sekarang saya perdengarkan video saya dengan Pak Umar ketika malam-malam datang ke rumah saya. Harusnya kan tidak boleh begini, tapi ya itulah. Sudah ditolong, tapi buat ini. Nih. Ya. Jelas ya. Jadi saya sekarang sudah terbiasa untuk hati-hati seperti yang disampaikan dia tadi. Ini video setelah saya tanda tangani baru buat ini. Nah, jadi sekarang Pak Umar sudah jalan dengan kesepakatan, Martin jalan dengan kesepakatan, Fadil jalan dengan kesepakatan. Tadi itu janji pengacara itu yang katanya bisa menangguhkan dan bahkan SP3. Dan kalau kalian tetap bersikeras ya saya akan mengambil langkah. Dan saya pastikan yang rugi adalah Fadil. Begitu. Itu saja jawaban saya. Bang, saya terkait ada info kata Loli bisa jadi tersangka juga maksudnya. Ya. Jadi tersangka kalau Loli dilaporkan. Kalau tidak ada laporan polisi bagaimana mau mentersangkakan dia? Iya.
tentang tindakan aborsi. Dan ruang itu ada. Saya sudah beritahu buat laporan, Loli akan bisa terkena karena perbuatan dulu dan pidana. Bahkan itu salah satu menurut saya yang bisa nanti Loli bicara kepada aminnya. Bahwa ini kasus bisa membuat dia bermasalah. Mungkin aminnya bisa menarik diri dari laporannya. Tapi itu tidak dilakukan. Dengan alasan katanya sudah bulan Ramadan, ingin baik hari baik, bulan baik, tak mau lagi ada masalah. Tapi dengan ngomong-ngomong begini kan ujungnya bermasalah ke saya pula. Bagaimana ceritanya kalau begini? Kan tidak mau kita. Makanya saya bereaksi. Tadinya kita kan nggak ada ayam. Saya akan bicara A, bicara B, urusan lain, urusan hormat, urusan kita ini. Saya akan fokus ke sana. Padahal ya kalau kalian tanya saya jawab. Tapi kalau begini caranya ya nggak bisa. Saya membangun kantor Radul ini bukan gampang untuk sampai ke titik ini. Apalagi kita ini nggak ada yang namanya bayar membayar. Ya. Jadi saya kira itu menjadi tanda tanya. Dan bahkan dia bilang lagi waktu itu, iya bang nggak mungkin dong bang kita cabut. Enak aja kata Pak Umar. Kecuali dicabut laporan oleh NM kepada anak saya. Karena saya katakan, laporan kalian buat atau tidak dibuat kepada Loli, tetap saja pasal yang disangkakan kepada Fadil itu dua. Satu, mengetahui atau menyuruh aborsi. Yang kedua, kan kekerasan seksual di bawah umur. 15 tahun, dugaan pencabulan anak di bawah umur, 4 tahun aborsi. Akumulasi 19 tahun. Sedangkan NM dugaannya ancaman hukumannya 20 tahun. Ya kayaknya nanti mereka akan menjalani hukumannya nggak jauh-jauh beda. Kira-kira begitu. Oke? Cukup ya? Baik, barangkali itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.